Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembelajaran aktif di pesantren modern. Yang pertama ada pengertian pengelolaan pembelajaran aktif. Pengelolaan pembelajaran aktif adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam kegiatan belajar. Dalam pembelajaran aktif, santri tidak hanya mendengarkan penjelasan guru atau ustadz, tetapi juga terlibat secara langsung melalui diskusi, tanya jawab, dan juga praktik, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Di pesantren modern, pembelajaran aktif menjadi sangat penting karena tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter kemandirian dan keterampilan hidup santri sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, ada karakteristik pesantren modern. Pesantren modern memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan pesantren tradisional. Apa itu perbedaannya? Perbedaan yang pertama yaitu mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Yang kedua yaitu menggunakan sistem pendidikan yang terjadwal atau terstruktur. Yang ketiga yaitu menerapkan metode pembelajaran yang beragam dan inovatif. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa asing seperti menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Yang keenam ada menekankan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian santri. Kemudian selanjutnya ada konsep pembelajaran aktif di pesantren modern. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan santri secara fisik maupun mental dalam kegiatan belajar. Guru atau ustadz berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran aktif di pesantren modern antara lain yaitu meningkatkan pemahaman dari penguasaan materi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, membentuk karakter Islami dalam kehidupan sehari. Terus selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran aktif. Dalam mengelola pembelajaran aktif di pesantren modern terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama berpusat pada santri. Santri diberi kesempatan untuk aktif mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfokus kepada guru. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Guru menciptakan suasana belajar yang nyaman, menarik, dan tidak membosankan agar santri bisa lebih termotivasi. Terus yang selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas. Santri didorong untuk berpikir kreatif melalui berbagai kegiatan seperti presentasi, proyek, atau diskusi. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Pembelajaran dilakukan melalui kerjasama antar santri sehingga dapat meningkatkan kemampuan sosial dan sikap saling menghargai. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu berorientasi pada nilai Islam. Seluruh proses pembelajaran harus mencerminkan akhlak dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pengelolaan pembelajaran aktif. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru, ustadz harus menentukan tujuan pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, memilih metode dan strategi pembelajaran aktif, menyiapkan media dan sumber belajar, menentukan teknik penilaian yang sesuai. Perencanaan yang baik akan memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran aktif meliputi ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ada berbagai kegiatan, yaitu membuka pelajaran dengan salam dan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada santri, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian
Yang kedua ada kegiatan inti guru menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, problem based learning atau PBL. Ada juga presentasi, studi kasus, demonstrasi, dan praktik pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap ini, santri berperan aktif dalam mencari informasi, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan tugas. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana kegiatan ini terjadi dengan menyimpulkan materi bersama santri, memberikan refleksi pembelajaran, melakukan evaluasi, menyampaikan tugas dan materi berikutnya, menutup pembelajaran dengan doa. Yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Bentuk evaluasi dapat berupa tes tulis, tes lisan, penilaian praktek, penilaian proyek, observasi sikap dan perilaku, penilaian portofolio. Evaluasi tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap santri. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran aktif di pesantren modern. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama diskusi kelompok. Santri bekerja sama membahas suatu permasalahan dan mempresentasikan hasilnya. Yang kedua ada problem based learning atau PBL. Santri belajar melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada project based learning atau PJBL. Santri membuat proyek tertentu yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Yang keempat ada pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan komputer, internet, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan untuk menunjang proses belajar. Kemudian selanjutnya ada praktik ibadah di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, santri belajar secara langsung melalui praktek ibadah, organisasi santri, dan kegiatan keseharian di lingkungan pesantren. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan juga penghambat. Faktor pendukung dalam pembelajaran aktif di pesantren modern itu ada kompetensi guru atau ustadz yang memadai, sarana dan prasarana yang lengkap, dukungan pimpinan pesantren, motivasi belajar santri yang tinggi, lingkungan pesantren yang kondusif. Ada juga faktor penghambat pembelajaran aktif di pesantren modern yaitu keterbatasan fasilitas pembelajaran, perbedaan kemampuan santri, kurangnya keterampilan guru, dan menerapkan pembelajaran aktif. Dalam menerapkan pembelajaran aktif, waktu pembelajaran yang terbatas, rendahnya motivasi sebagai santri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengelolaan pembelajaran aktif di pesantren modern merupakan upaya mengelola proses pembelajaran secara efektif dengan melibatkan santri secara aktif dalam setiap kegiatan belajar. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan karakter Islam. Dengan menerapkan pembelajaran aktif yang tepat, pesantren modern dapat menghasilkan santri yang berilmu, berakhlak, mulia, mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.